Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberkahi kita dengan nikmat dan iman dan kesempatan untuk merenungkan kebesarannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di sini saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang bertemakan mendengar melodi kebesaran Allah dalam suara ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satu pun melainkan bertasbih kepadanya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk mendengarkan gemericik air, desiran angin di antara dedaunan, kicauan burung di pagi hari, atau bahkan denyut jantung kita sendiri? Setiap suara itu adalah tasbih, adalah zikir kepada Sang Pencipta. Suara hujan yang membasahi bumi yang kering adalah melodi rahmat Allah. Gemuruh air petir adalah lantunan kebesarannya. Suara deburan ombak adalah puisi kekuasaannya yang tak terhingga. Dan suara di dalam alam semesta ini, meski bagi sebagian orang mungkin hanya suatu kebisingan, sesungguhnya adalah orkestra agung yang dikomposisi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa pendengaran adalah salah satu pintu hati. Melalui pendengaran banyak hikmah dan pelajaran masuk ke dalam hati kita. Sungguh merugi jika kita memiliki telinga namun tidak benar-benar mendengar. Seperti di zaman modern ini, kita seringkali sibuk dengan suara-suara duniawi, suara notifikasi gadget, deru kendaraan, atau hiruk-pikuk perkotaan. Ini seringkali membuat kita lupa untuk mendengarkan suara-suara merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita terlalu fokus pada kebisingan duniawi hingga tidak mampu mendengar bisikan alam yang senantiasa bertasbih. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak setiap hari untuk benar-benar dengarkan dalam hati, karena di balik setiap suara ciptaannya adalah pesan yang Allah SWT ingin sampaikan kepada kita. Ketika kita mendengarkan suara air, ingatlah bahwa air adalah sumber kehidupan, sebagaimana hidayah Allah adalah sumber kehidupan rohani kita. Ketika mendengarkan suara angin, ingatlah angin membawa kesejukan, sebagaimana kasih sayang Allah membawa kedamaian hati. Ketika mendengar suara binatang, ingatlah bahwa mereka bertasbih kepada Allah dengan cara mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang diam untuk mendengarkan, maka dia akan mengerti. Dan barang siapa yang mengerti, maka dia akan tahu. Dan barang siapa yang tahu, maka dia akan beramal. Hadis riwayat Abu Naim. Dalam sebuah konteks mendengarkan melodi kebesaran Allah, diam adalah kunci ketika kita mampu menenangkan diri.
menenangkan pikiran dan hati, maka kita akan mampu mendengar lebih jelas pesan-pesan Allah melalui suara ciptaannya. Sebagaimana lukisan Allah memukau mata kita, melodinya juga menggentarkan pendengar dan hati kita. Keduanya, penglihatan dan pendengaran adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri dan digunakan untuk mengenalnya lebih dekat. Mari kita jaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat kebaikan, dan suara-suara alam yang bertasbih. Dengan demikian, pendengaran kita akan menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah semua kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pendengaran hati kita untuk mendengar melodi kebesarannya dalam suatu ciptaannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga memahami dan mengambil pelajaran darinya. Itulah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.